Kali ini kita akan belajar mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Mari kita mulai. Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Masih ingat pelajaran minggu lalu terkait trigonometri? Yuk kita lanjutkan. Nanti kalian bisa menghitung jarak bumi ke matahari seperti Aristarchus di tahun 300 sebelum Masehi. Yang termasuk dalam sudut-sudut istimewa adalah sudut yang besarnya 0 derajat atau 0 radian, kemudian 30 derajat atau 1/6 pi radian, 45 derajat atau 1/4 pi radian, 60 derajat atau 1/3 pi radian, dan 90 derajat atau setengah pi radian. Sebelum kita menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, terlebih dahulu kita ingat lagi cara menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Kalau kita pakai sudut A sebagai patokan, maka sisi BC atau sisi A disebut dengan sisi depan. Kemudian sisi AB atau sisi C disebut dengan sisi samping, dan sisi AC atau sisi B disebut dengan sisi miring. Selanjutnya, nilai sin A adalah sisi depan dibagi sisi miring atau A per B. Nilai cos A adalah sisi samping dibagi sisi miring atau C per B. Dan nilai tangen A adalah sisi depan dibagi sisi samping atau A per C. Sekarang kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat atau 0 radian. Sudut 0 derajat dapat digambarkan sebagai sebuah garis lurus mendatar. Jadi, kalau pada segitiga siku-siku ini, titik C bergerak mendekati titik B sedemikian hingga titik C berimpit dengan titik B, maka sudut A nilainya adalah 0 derajat. Dalam keadaan ini, nanti panjang A sama dengan 0, kemudian panjang B sama dengan C. Dari sini kita bisa menghitung. Yang pertama, nilai sin 0 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan sama dengan 0 dibagi B, hasilnya sama dengan 0. Kemudian nilai cos 0 derajat sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Karena panjang sisi samping sama dengan sisi miring, maka nilai cos 0 derajat sama dengan B dibagi B atau sama dengan 1. Yang ketiga, nilai tangen 0 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Nilai sisi depan sama dengan 0, maka nilai tangen 0 derajat sama dengan 0. Jadi, kesimpulannya, sinus dari 0 derajat sama dengan 0, kosinus 0 derajat sama dengan 1, dan tangen 0 derajat sama dengan 0. Sekarang kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat atau 1/6 pi radian. Untuk itu kita gunakan sebuah segitiga sama sisi, yaitu segitiga KLM. Karena sama sisi, maka besar ketiga sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita buat sebuah garis tinggi, yaitu garis tinggi KN. Karena sama sisi, maka titik N tepat di tengah-tengah sisi LM
atau merupakan titik tengah sisi LM. Dan sudut K terbagi menjadi dua sama besar, yaitu 30 derajat. Kita ambil panjang sisinya adalah 2 satuan, maka panjang LN sama dengan panjang NM sama dengan 1 satuan. Untuk panjang KN kita hitung menggunakan teorema Pythagoras. Panjang KN sama dengan akar dari 2 kuadrat min 1 kuadrat atau sama dengan akar 3. Selanjutnya kita ambil sudut 30 derajat sebagai patokan. Maka sisi LN merupakan sisi depan, sisi KN merupakan sisi samping, dan sisi KL merupakan sisi miring. Dari sini kita bisa menentukan nilai sin 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring atau setengah. Cos 30 derajat sama dengan sisi samping dibagi sisi miring atau sama dengan akar 3/2 atau sama dengan setengah akar 3. Dan nilai tangan 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. 1 per akar 3 dirasionalkan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, diperoleh nilainya adalah 1/3 akar 3. Jadi kesimpulannya, nilai sin 30 derajat sama dengan setengah, nilai cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, dan nilai tangen 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Sekarang kita akan menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat atau 1/4 pi radian. Untuk itu kita gunakan sebuah segitiga siku-siku yang sama kaki. Jadi segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku yang sama kaki. Panjang AB sama dengan panjang BC. Karena merupakan segitiga siku-siku yang sama kaki, maka besar sudut A sama dengan 45 derajat, sama dengan besar sudut C. Kita ambil panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan 1 satuan. Maka panjang sisi miring yaitu AC dengan menggunakan teorema Pythagoras nilainya sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat atau sama dengan akar 2. Yang ini akar 2. Kalau kita ambil sudut A sebagai patokan, maka sisi AB merupakan sisi samping, sisi BC merupakan sisi depan, dan sisi AC merupakan sisi miring. Jadi kita bisa menghitung nilai sin 45 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring atau sama dengan 1 per akar 2, yang jika dirasionalkan hasilnya sama dengan akar 2/2 atau boleh dituliskan dengan setengah akar 2. Kemudian nilai cos 45 derajat itu sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, sama dengan 1 per akar 2, yang jika dirasionalkan hasilnya sama dengan setengah akar 2. Dan nilai tangen 45 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Nilainya sama dengan 1 dibagi 1 atau sama dengan 1. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sin 45 derajat nilainya sama dengan setengah akar 2. Kemudian cos 45 derajat nilainya sama dengan setengah akar 2, dan tangen 45 derajat nilainya sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat atau sama dengan 1/3 pi radian. Untuk itu kita gunakan segitiga KLM yang sama sisi, yang tadi kita pakai untuk menentukan
nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Cuma sekarang kita pakai sudut L sebagai patokan. Sudut L besarnya adalah 60 derajat. Jika sudut L dipakai sebagai patokan, maka sisi LN merupakan sisi samping, sisi KN merupakan sisi depan, dan sisi KL merupakan sisi miring. Dari sini kita peroleh nilai sin 60 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, atau sama dengan akar 3/2 sama dengan setengah akar 3. Kemudian nilai cos 60 derajat sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, atau sama dengan setengah. Dan nilai tangen 60 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, sama dengan akar 3 dibagi 1, nilainya sama dengan akar 3. Jadi kesimpulannya, nilai sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 60 derajat sama dengan setengah, dan tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat atau setengah pi radian. Sudut 90 derajat dapat digambarkan sebagai sebuah garis lurus tegak. Jadi, andaikan pada segitiga ABC ini, titik B bergerak mendekati titik A, maka sudut A nilainya bertambah besar. Pada saat titik B berimpit dengan titik A, maka sudut A bernilai 90 derajat. Pada saat itu, panjang A sama dengan panjang B, dan panjang C mendekati 0. Oleh karena itu, sin 90 derajat nilainya sama dengan A per B. Karena A sama dengan B, maka nilainya sama dengan B per B, hasilnya sama dengan 1. Kemudian cos 90 derajat nilainya sama dengan C per B. Karena C mendekati 0, maka nilainya sama dengan 0 per B sama dengan 0. Dan tangen 90 derajat nilainya sama dengan A per C. Karena C mendekati 0, maka A dibagi bilangan mendekati 0, nilainya adalah tak hingga. Jadi kesimpulannya, sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, dan tangen 90 derajat hasilnya adalah tak hingga. Yang terakhir, inilah tabel nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai cara menghafalkan nilai-nilai ini dengan menggunakan jari tangan kita. Nah, teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Perhatikan segitiga ABC siku-siku di titik B. Hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan.
SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Contoh yang ke-6, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B. Panjang AB sama dengan 3 cm, besar sudut A sama dengan 20 derajat. Hitunglah panjang sisi-sisi yang lain. Yang pertama, untuk menghitung panjang BC, kita gunakan tangan A. Karena tangan nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Jadi tangan A sama dengan panjang BC dibagi panjang AB. Nilai A-nya kita ganti dengan 20 derajat. Tangan 20 derajat sama dengan panjang BC, sedangkan panjang AB-nya diganti dengan 3. Maka panjang BC sama dengan 3 kali tangan 20 derajat. Berapakah nilai dari tangan 20 derajat? Kita pergunakan kalkulator. Ya, inilah nilai dari tangan 20 derajat dengan menggunakan kalkulator. Nilainya ini. Kita ambil 3 tempat desimal, maka tangan 20 derajat sama dengan 0,364. Jadi panjang BC sama dengan 1,092. Selanjutnya kita hitung panjang AC. Untuk menghitung panjang AC, kita bisa menggunakan kosinus A karena panjang AB sudah diketahui. Bisa juga menggunakan sinus A karena panjang BC sudah diketahui. Atau kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena panjang AB dan panjang BC diketahui. Dalam contoh ini kita akan menggunakan nilai kosinus A. Kosinus dari sudut A, rumusnya adalah panjang AB dibagi panjang AC, atau sisi samping dibagi sisi miring. A-nya besarnya 20 derajat, kemudian panjang AB sama dengan 3 cm, maka bentuk ini diubah menjadi cos 20 derajat sama dengan 3 per AC, atau panjang AC sama dengan 3 per cos 20 derajat. Untuk menentukan nilai dari cos 20 derajat, kita gunakan kalkulator. Inilah nilai dari cos 20 derajat. Kita ambil 3 tempat desimal, maka panjang AC sama dengan 3 per, kita ambil di sini 3 tempat desimal menjadi 0,940, yang jika dihitung panjang AC sama dengan 3,191. Contoh yang ke-7, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di titik B, panjang BC sama dengan 6 cm, panjang AC sama dengan 10 cm. Hitunglah besar sudut
A dan sudut C. Untuk menghitung besar sudut A, digunakan sin A. Mengapa? Karena sin A nilainya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan sudah diketahui sama dengan 6 cm dan sisi miring diketahui sama dengan 10 cm. Jadi sin A sama dengan BC per AC atau sama dengan 6/10, yang nilai desimalnya sama dengan 0,600. Untuk menghitung atau untuk menentukan besar dari sudut A, kita gunakan kalkulator. Kita menggunakan tombol yang ini, sin pangkat -1 tertulis di sini. Maka jika sin A sama dengan 0,60, maka sudut A sama dengan 36,87 derajat dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Untuk menentukan besar sudut C, bisa digunakan nilai dari cos C. Karena ini sudah diketahui, ini adalah sisi samping dari sudut C. Kemudian ini adalah sisi miring dari sudut C. Perbandingan trigonometri yang menggunakan sisi samping dan sisi miring adalah kosinus. Atau kita juga bisa menggunakan sifat jumlah sudut pada suatu segitiga. Jumlah sudut pada suatu segitiga nilainya sama dengan 180 derajat, maka besar sudut C nilainya sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 36,87 derajat. Tetapi di sini kita akan menggunakan nilai dari cos C untuk menunjukkan penggunaan dari kalkulatornya. Nilai cos C nilainya adalah sama dengan BC per AC, atau cos C sama dengan 6/10, cos C sama dengan 0,600. Maka kita gunakan kalkulator, kita pakai tombol yang ada ini, cos pangkat -1. Jika cos C sama dengan 0,6, maka besar sudut C sama dengan 53,13 derajat. Nah, teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Seorang anak mempunyai tinggi 1,5 meter. Ia menerbangkan layang-layang yang benangnya sepanjang 15 meter. Sudut yang dibentuk antara benang layang-layang yang terbang dengan garis horizontal adalah 30 derajat. Kemudian anak itu berkata, "Hai kawan, aku berhasil menerbangkan layang-layangku dengan ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah." Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasanmu. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku,
bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Rumah Belajar merupakan aplikasi yang luar biasa di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Pembelajaran online melalui Rumah Belajar bisa menjadi pilihan terbaik bagi anak-anak bangsa. Sahabat edukasi, dapat mengunduh aplikasi Rumah Belajar melalui Play Store dan kalian juga bisa berkunjung ke web belajarkemendikbud.go.id. Banyak fitur yang bermanfaat yang bisa menemani sahabat edukasi dimanapun berada untuk belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Selamat belajar dan tetap semangat. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sekarang kita bisa menghitung jarak bumi ke matahari dengan menggunakan trigonometri. Kalau bulan berada tepat di atas kita dan jaraknya 384.400 km dan sudut antara bumi ke matahari dan bumi ke bulan adalah 89,83 derajat, maka kita akan mendapat jarak bumi ke matahari sepanjang 130 juta kilometer, sekitar 13% melenceng dari jarak sebenarnya, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Tapi hampir. Menarik ya, bagaimana kita bisa menggunakan trigonometri untuk mengukur jarak bumi ke matahari. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.